di bulan Ramadan ini. Langsung kita buka kembali surah An-Naml ayat kemarin ayat 60, sekarang 66, 67, 66 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balhum fi syakkim minha balhum minha amun. Orang-orang kafir itu ilmunya nggak nyampe terkait dengan akhirat, sehingga sering tanya terkait dengan kiamat itu kapan. Kok ngomong kiamat terus kapan? Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, sering ketemu ayat seperti itu. Bukan kiamatnya nggak ada, atau bukan kiamat itu tidak akan terjadi, tidak. Ternyata di surah An-Naml ini Allah menerangkan balhum fi syakkim minha, tetapi hum, mereka orang kafir itu fi syakkim, syakkin, di dalam keraguan, minha, terhadap akhirat, terhadap akhirat. Akhirat itu kehidupan yang masih lama ya. Setelahnya alam barzah baru akhirat. Jadi manusia itu fasenya roh, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Berarti kita baru masih fase ketiga ini. Perjalanan kita masih panjang, makanya energinya jangan dihabisin mikir yang nggak penting. Ya, energinya jangan dihabisin mikir yang nggak penting, sehingga di antara manfaat yakin negeri akhirat atau di dalam rukun iman itu iman kepada yaumil akhir, itu menjadi manusia yang dalam menggunakan hidup ini orangnya efisien waktu, efisien tenaga. Jadi yang milih yang penting-penting aja lah, milih yang penting-penting dan menjadikan energinya itu awet untuk kehidupan yang akan datang. Nah, manusia yang tidak yakin terhadap negeri akhirat itu, pertama penyakitnya adalah syak. Syak itu bukan karung yang digunakan gula, bukan padi, itu kan syak. Syak itu adalah penyakit ragu. Nah, ragu ini memang sangat sangat mendominasi umumnya manusia, yang sehingga di awal surah Al-Baqarah itu yang disebut juga syak, dalam bahasa lain atau dalam kalimat lain raiba fi. Di situ kan ada surah Al-Baqarah ayat pertama itu dzalikal kitabul la raiba fi. Orang bertakwa itu tidak punya keraguan. Berarti yang selain orang takwa punya sifat ragu. Nah, ragu itu bahasa lain adalah was-was. Was-was itu ya nggak yakin, ya enggak, ya enggak. Kayak ibu-ibu kalau naik motor itu ngesen nganan, belok ngiri, ini yang repot itu. Udah gini-gini ngiri. Yang repot itu nyetirnya sudah serius, ngesennya ngiri, yang diboncengin ngene nganan. Jane piye gitu. Ya. Di
akhir Al-Quran itu juga ada penyakit manusia, al-khannas alladzi waswisu fi sudrinas. Was-was itu ya ragu. Was-was itu ragu. Kalau misalnya punya penyakit was-was pas wudu itu, tadi sudah basuh wajah kok belum, diulangi lagi. Tadi udah niat belum, sampai niatnya diulang-ulang, nawa itu. Ya kalau pas tempat wudunya aman, nggak ada antrian. Kalau ada antrian kan repot nungguin, nawa itu kok terus. Ya, itu manusia umumnya. Maka syak, roib, terus was-was itu keraguan dan sebagainya tadi. Padanan kata syak itu merupakan salah satu karakter manusia pada umumnya. Nah, di samping itu balhum minha amun, bahkan atau sebaliknya mereka itu dari akhirat atau tentang akhirat itu amun. Mananya amun itu buta itu ya namanya buta, nggak ada pencerahan sama sekali. Kenapa buta? Buta yang dimaksud adalah buta hatinya. Min umyil qalbi, di tafsir Jalalainnya, min umyil qalbi wa huwa ablahu mimma qablahu. Penyakit hati yang buta ini lebih parah daripada ragu. Kalau ragu masih bisa diobati pelan-pelan kalau mau serius. Misalnya ragu gedok apa itu di tembok punggungnya, usoli terus. Itu bisa, itu dikasih terapi shock terapi itu bisa langsung ini bangkit kesadarannya. Tapi kalau sudah amun, sudah buta mata hatinya, ini lebih parah. Kalau sudah buta mata hatinya, ya nggak jelas melihat yang akan datang, itu nggak jelas. Jangankan yang akan datang, di depannya itu nggak jelas. Makanya beberapa waktu yang sebelumnya saya sampaikan, hati manusia itu ada yang qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun salim, ya. Nah, ini termasuk kategori qalbun mayyit, yaitu hati yang mati, termasuk buta itu. Maka namanya orang buta diajak berpikir ke depan atau melihat ke depan, itu harus dituntun pun sampai ke tempatnya itu diomongin, ya nggak ngerti namanya buta. Insyaallah ini penyakit orang kafir, penyakit orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Ungkapannya adalah ini, ungkapan dari orang kafir dengan logika yang dangkal. Apa bentuknya? Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, aidon lagi, fil ingkaril ba'tsi, di dalam soal mengingkari hari kebangkitan. Jadi hari akhirat atau negeri akhirat itu mempunyai episode yang banyak. Termasuk yang pertama adalah episode Yaumul Ba'ats, ketika orang sudah di periode alam barzah, lama nunggu kiamat. Jadi orang yang sudah meninggal itu hidup di alam barzah masih lama ya, nggak ngerti kapan itu kiamat, kan masih jauh. Apalagi kalau di
salah satu keterangan selagi masih ada ibu-ibu yang hamil sih lama. Ibu-ibu yang masih hamil, ada ibu-ibu yang masih hamil ya, itu masih lama. Masih ada yang azan, Mas Bahron masih azan di masjid, ini masih lama. Sehingga bukan masih lamanya hari kiamat secara umum, hari kiamat pribadi itu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu hari kiamat secara pribadi, yaitu hari kematian. Nah, sehingga karena nggak tahu, kita harus efisien menjaga dan mengatur waktu ini. Anggap aja siapa tahu Ramadan ini terakhir, kan nggak tahu kita ya. Harapannya sih ketemu lagi, tapi mau harap tok pengen ketemu, habis ketemu dicuekin ya udah. Nggak diisi dengan maksimal ya sama aja, ketemu tok nggak, malah sibuk sendiri-sendiri. Oke, ucapannya orang kafir, dia ngomong begini, aidza kunna turaban wa abauna a'inna lamukhrajun. Apakah ketika kami itu sudah menjadi turaban, menjadi debu, wa abauna dan bapak-bapak kami, a'inna lamukhrajun, apakah kami itu nanti dikeluarkan aiminal kuburi, dari alam kubur. Berarti pertanyaan itu sebetulnya dia nggak yakin, mengingkari. Jadi Kanjeng Nabi itu sering membawa ayat tentang kiamat supaya orang itu hidup lebih efektif, lebih efisien, jangan berleha-leha gitu. Karena waktu itu terus berjalan, jangan sampai nggak nyadar udah tua. Habis tua mau kemana ya? Maksudnya mau kemana loh? Keinginannya masih muda tapi fisik tidak bisa diterbantahkan dengan kondisi. Mau semangat kayak apa itu kalau fisik udah mulai mendekati tua ya tetap turun. Itu artinya menunjukkan periode manusia itu pasti terjadi. Nah, saya kembali ke keterangan tentang periode negeri akhirat. Yang pertama adalah yaumil ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Kitab lain disebut orang bangkit dari alam kubur itu nungguin lama, wakila 40 tahun negeri akhirat. Padahal satu hari di negeri akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Kira-kira suwe mesti loh. Kita nggak makan sehari rasanya lama ini. Nah, pertanyaannya sambil nunggu itu kira-kira mereka semua manusia itu sibuk dengan keasikannya masing-masing atau sibuk dengan kekhawatirannya masing-masing. Nah, bayangin itu, nunggu dalam kondisi ragu bahwa saya ini selamat apa enggak. Ini udah problem tersendiri. Sehingga saking heningnya lama proses itu, baru proses yaumil mahsyar, orang dijadikan satu setempat, baru proses yaumul hisab, dihisab. Hisab itu ibarat pedagang habis dari kulaan borong di pasar induk itu, ini cocoknya yang bagus harganya sekian, ini yang kurang bagus ya itu, ini amalnya yang bagus kelompokkan yang bagus. Ya nggak usah khawatir, kita ini sudah punya tanda kok, aman pokoknya. Apa tandanya? Min atharil wudu. Tanda umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bekas wudu. Bekas wudu ini akan menjadi cahaya buat diri kita, yang itu menjadi bahasa kita tanda pengenal bahwa kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur bisa diberi kesempatan wudu, Insya Allah.
luar biasa ya. Jadi manusia cukup, wah ini umat Nabi Muhammad ini, sekali itu temenmu itu, ayo kumpul, udah. Berarti nanti kalau ketemu wajahnya Kang Tarono kok bercahaya, woi kocok kita ini. Kan min akharil wudu itu. Min akharil wudu. Belum lagi min akhari sujud, ini tambah kenceng lagi. Jadi ibarat dipakai GPS ini udah kelihatan, oh ini umatnya Nabi Muhammad. Sehingga dalam masa mahsyar, yaumul mizan, terus kemudian yaumul jaza, baru nih wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisah-pisah. Yang mujrimun geser. Ya, kalau kita di dunia ini masih campur, besok ada saatnya kita bisa. Makanya supaya nggak bisa, ayo sama-sama sefrekuensi, ya, sama-sama sefrekuensi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nyambung lagi ke sana. Kalau kita kangen di sana daripada nungguin hisab lama, ya ngaji lagi kira-kira gitu. Tapi ngajinya dalam rangka kangen ngaji, bukan karena ibadah udah ada, nggak ada ibadah di sana, hanya kangen. Kangen. Jadi kalau namanya kangen kan, ya Allah saya itu kangen ngaji juga rasanya, oh inilah itu izinkan minta ngaji dalam arti kangen itu tadi. Oke. Belum setelah itu baru jannah au nar, neraka atau surga. Makanya dalam doa kita ketika selesai sholat tarawih, Allahumma ja'alna fi hadhil lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Itu maknanya, ya Allah jadikanlah kami di malam yang penuh barokah ini termasuk golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang diterima amalnya. Jangan jadikan orang yang celaka dan ditolak amalnya. Ditolak amalnya itu ya karena nggak punya strum iman itu. Ibarat kita nulis WA banyak, kita sudah kirim, merasa ngirim, nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Nggak punya pulsa. Kuotanya habis. Sudah kuotanya habis, nggak nebeng wifi orang lain. Nggak punya hotspot. Nah, karena kalau kita ini strumnya lagi nggak kuat lah, nyetrum sendiri nggak kuat, atau kuotanya nggak kuat, nebeng sama strum yang lain, yaitu berjamaah. Tinggal amin wis sama dengan kok ya. sing maca ndonga, sing yang baca doa itu sampai kemeletoten itu. Kemeletoten ya apa? Saking buru-burune ya. Saking buru-burunya sampai kemeletoten. Kemeletoten itu nggak tertib bacaannya. Jadi yang min sundusi wa istabraqim mutabarijin itu jadi sampai kepeletoten ya. Untungnya itu malaikat ngerti maksudmu itu kan. Nah, itu. Walaupun nggak fasih-fasih, nah maksudmu itu sudah aman. Nah itu kita tinggal amin. Lo kadang malah digriseni amin. Karena yang baca itu masih kacamatannya nggak jelas, gini gitu kan. Oh, pasukan belakang amin ini kenceng malah amin. Malah tambah kemelitoten wes lengkapin aja kelamaan. Ya Allah. Nah itu bahasa saya nebeng hotspot atau nebeng nip wifi. Enak itu, paling enaknya jamaah. Makanya kalau jamaah harus bisa nata hati. Namanya nebeng kok protes. Terserah yang mimpin itu mau lama mau cepet ya terserah. Malah protes, wifi-mu kok lemot amat sih kamu. Ya toh, sampean misalnya kita ini punya HP, ada teman kita nggak punya kuota, nebeng hotspot, terus lemot kan itu, lama ini muter-muter, terus protes ke jenengan, Pak, internetnya sampean kok lemot nih, biar jawab sampean, nebeng rewel, ya, udah nebeng rewel lagi, ya, ibaratnya kita ini mimpin doa, mimpin sholat, protes makmum. Nebeng rewel ora trimo ya sholat dhewe ngono lho.
Kira-kira gitu lah ya. Kecuali memang join pulsa, join apa modal, tak kayak duit kok sampean nggak lancar internetnya. Nah, maka ketika yaumul jaza, yaumul mahsyar itu nanti akan dipisah, wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Nah, setrum kita ini bareng-bareng umatnya Nabi Muhammad tuh, saya yakinnya dicari oleh Kanjeng Nabi, ditungguin oleh Kanjeng Nabi. Kan di tafsir surah Ad-Duha itu wajadna wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatab. Nah, itu di tafsirnya kan, saya tidak rela kalau umatku satu saja yang masuk neraka. Berarti Kanjeng Nabi itu pokoknya memastikan bahwa umatnya semua masuk surga. Tanggung jawabnya Kanjeng Nabi. Cuman kita ini dibela-belain Kanjeng Nabi, santai. Kanjeng Nabi serius banget itu. Azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mukminin. Lho ora piye to? Tapi potongan kita segini sampai Pak ya. Santai tapi yakin kita ini. Mudah-mudahan jadi umatnya Kanjeng Nabi ya. Karena usahakan kalau melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi itu di hati kita, rasakan bahwa kita ini ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Ya nggak usah yang tinggi-tinggi, yang sederhana setiap hari itu makan dengan tangan kanan di hati kita, saya ngikuti Kanjeng Nabi. Makan pakai baju tangan kanan dulu, pokoknya kanan itu Kanjeng Nabi. Terus baca basmalah. Cuman jenengan terus nanya, lah kalau makan gorengan itu sunah sopo ya? Ya, makan gorengan pas buka puasa itu sunahnya siapa? Kanjeng Nabi gak makan gorengan, arem-arem itu enggak ono, Pak. Nah, makanya sunahnya Kanjeng Nabi itu akhlaknya itu. Akhlak dalam arti ketika kita makan, ya akhlaknya makan itu. Justru kita harus berterima kasihnya lebih tinggi. Orang dulu makan kurma 3 aja sholatnya lama-lama kok. Nah kita kurma 3, alam-aram 3, gorengan 3, kok malah sholatnya cepet itu. Jadi karena disebut umat akhir zaman. Umat akhir, nah itu alasan yang cocok ini. Umat akhir zaman, ya memang begitu. Masya Allah. Makanya umat akhir zaman itu yang penting seneng kebaikan udah jos semuanya, udah jos. Makanya kalau menunggu Islam ini tersebar atau syiar dengan orang-orang yang ideal itu orang yang punya kualitas ilmu yang tinggi, ya nunggu lulus pesantren sampai 20 tahun dulu gitu. Tapi ternyata ya Mas Bahron, Kang Tarono, Mas Bahron nggak pernah mondok gitu guys, bisa syiar dunia persilatan daerah sini. Kalau sudah suaranya Mas Allahumma sholli, udah syiarnya agama sudah ada loh. Ya, nah, artinya begini, kita harus merasakan bahwa ya Allah terima kasih, sebatas kemampuan saya aja Engkau izinkan untuk menyiarkan agama Engkau yang Engkau ridhoi. Loh ngono loh Pak, jangan kita ini malah nah iya, ini benar dan itu harus dirasakan sebagai kenikmatan supaya besok di yaumul qiyamah itu kita ini pantas ngaku umatnya Kanjeng Nabi itu pantas, ngaku umatnya Kanjeng Nabi itu pantas. Nah, orang kafir itu nggak percaya itu yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, surga neraka itu udah nggak ini Pak, udah nggak yakin. Terus karena nggak yakin itu, dengan logika berpikirnya kok nggak terjadi sekarang gitu loh.
Cara berpikirnya harus sekarang. Nah, harus sekarang itu kan yo repot lah. Repot itu kalau nurutin hanya satu orang dua orang ya repot. Nah, akhirnya lanjutan ayatnya, laqad wa'idna hada nahnu wa abauna min qablu in hada illa asatirul awwalin. Janji bahwa ada hari kiamat, ada akhirat itu sudah lama. Laqad wa'idna, sungguh kami sudah dijanjiin. Sudah dijanjiin. Ini redaksi dari saya bahasanya supaya nyambung aja. Sudah dijanjikan hada, ini janji. Ini masalah kiamat itu. Nahnu wa abauna min qablu, kami dan bapak-bapak kami min qablu dari sebelumnya sudah dengar. Dan in hada illa asatirul awal, tiada lain janji-janji tentang akhirat atau ancaman-ancaman tentang akhirat itu illa asatirul awalin. Asatiru itu maknanya dongeng, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Nyatanya bapak saya, ibu saya meninggal nggak hidup lagi. Cara berpikir dangkalnya itu, Pak. Coba bayangin misalnya, jangankan orang yang lama meninggalnya, yang baru kemarin meninggal, terus tiba-tiba jenengan sholat itu di sampingnya, kira-kira Allah Akbar, kok kemarin bukannya meninggal ya, kok di sini ya, aneh. Kacau nggak malah? Kacau lah. Orang meninggal kok hidup lagi, kok sholat subuh aja. Itu bisa menggegerkan satu masjid. Iya, orang meninggal malah ngobrol gini sama teman, Kang, samping kiri saya itu kayaknya udah meninggal kan, yo. Kok ikut ngaji lagi? Itu aja udah merepotkan, karena menganggap bahwa orang kafir itu tadi. Nyatanya janji terkait atau ancaman terkait kiamat kita, bapak-bapak kita pernah sudah dijanji, tapi nyatanya enggak. Itu cara logika berpikirnya orang-orang kafir. Nah, kita orang mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu semua adalah dalam kurungnya al-ghaib, sesuatu yang hari ini belum terjadi, tapi besok dan besoknya itu terjadi. Itu keyakinannya orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu Kanjeng Nabi diberi arahan oleh Allah, kul, katakan ya Rasulullah. Jawab mereka itu gini aja lah, siru fil ardi, jalan-jalanlah di atas bumi ini. Jadi orang jalan-jalan itu perintahnya Al-Quran lah. Jalan-jalan itu perintahnya Al-Quran. Tapi yang produktif, jalan-jalan ke mall, ya. Produktif gimana, malah puyeng. Ya, apalagi sudah mulai tanggal berapa ini? Sudah mulai mau tawaf ke mall, ya. Nanti alasannya capek, terus mampir di es cendol. Batal puasanya, alasannya darurat. Darurat dari mana? Mau dari pagi sengaja tawaf di mall. Ya, janganlah, mumpung ketemu Ramadan gara-gara keliling cari baju, alasannya capek. Ini repot itu. Siru fil ardi itu maksudnya di setiap Korea, di setiap desa. Kalau bahasa kita studi banding lah. Studi banding. Tapi yang tamasya kita tamasya di tempat-tempat wisata. Terus ya sudah, kalau di situ berarti ada alam tafakur, objek tafakur atau merefleksi diri atau menjadi refresh kita karena suasana. Tapi yang dimaksud di sini itu, cobalah tengok dalam belahan bumi ini banyak peristiwa-peristiwa yang
peristiwa itu terjadi atas orang-orang yang ingkar, orang-orang yang di dalam hidupnya itu tidak produktif. Di dalam hidupnya itu tidak produktif, maka ada perintah siru fil ardi. Siru fil ardi. Ini makna umumnya jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan di atas bumi, ya ngelencer lah kira-kira itu. Tapi bagi orang-orang yang menekuni dunia spiritual, yang dimaksud bumi itu bukan bumi yang nampak ini enggak, tapi bumi diri sendiri. Artinya ketika kita dalam zikir itu kalau bisa menyadari keliling itu bahasa sayanya adalah menselaraskan antara pikiran, lisan dan hati. Silahkan mau diawali dari mana? Hati dulu, lisan dulu, baru pikiran. Biasanya yang mana dulu? Lisan dulu apa pikiran dulu? Kalau jenengan zikir itu loh, afdhalul dzikri itu lisan dulu, pikiran dulu apa hati dulu? Nah, jawabannya masing-masing lah. Jawabannya masing-masing, karena lisan sudah illallah la ilaha illallah, pikirannya belum nyambung, masih mikir apa gitu kan ya. Masak lah apa tadi, berangkat ke masjid tadi sisa sahur belum saya tutupi, jangan-jangan malah mikir itu, sehingga terbukti bahwa kita itu tidak selaras dalam ucapan, pikiran dan hati. Kalau orang yang selaras, semakin banyak, semakin lama, semakin nikmat. Orang itu kalau sudah cocok tamasya, nggak mau pulang, Pak. Apalagi yang nyuguhin tukang hotelnya cantik-cantik itu, bagi yang cowok-cowok. Jadi bapak-bapak itu ya masih kerasan di situ. Nah, orang kok zikir atau ibadah selaras, semakin lama semakin nikmat. Semakin lama semakin nikmat. Kalau kita semakin lama semakin nyebelin malah. Lama banget sih ya tahlilnya ya, la ilaha illallah. Mesti itu pasti orang itu mesti itu. Udah akhirnya dengan ekspresi bagaimana supaya tidak nyaman gitu, lama supaya orang lain tidak nyaman. Itu menunjukkan tamasyanya kita menselaraskan pikiran, hati dan lisan tadi tidak seimbang. Lisannya zikir menyebut asma Allah, pikirannya ke orang, hatinya pengen kemana-mana. Iya, jenengan ini duduk di sini nih, kalau selaras hatinya mau nikmat, Pak. Mau beberapa jam nikmat aja. Tapi kalau fisiknya di sini, pikirannya nggak di sini, kacau bawahnya semua. Wa alam biswab. Lah, jenengan satu mobil, satu rombongan beberapa orang, kok ada orang yang gelisah, nggak nyaman. Harusnya ini saya jam segini di tempat ini, Pak. Ini gara-gara ikut sampeyan itu aja, jadi malah ngeribeti. Kalau jenengan sing nyopir wis turun-turun di sini aja lah, ngocek daripada ribet. Wong kita ini mau menikmati liburan kok ya, malah ganggu ya. Nah, ini terkait dengan siru fil ardi. Secara syariat dimanai berjalan-jalan di muka bumi. Nah, kalau misalkan berjalan-jalan di muka bumi dimanani secara utuh syariatnya, kita ini punya kewajiban harus tamasya, Pak. Harus tamasya, berarti harus dijadwalkan 1 minggu di mana, seminggu lagi di mana. Siru kalimat perintah. Berjalanlah kalian, bukan berarti harus melakukannya itu. Alasannya ya dari kampung ke sini udah jalan-jalan, Pak. Saking kerasanya di sini asik di sini. Kul siru fil ardi. Bahasa lain, kamu itu enggak ngopinya enggak jauh sih. Gitu lah. Ngopinya enggak jauh. Temenmu ngobrol itu hanya itu aja, sehingga ada berita yang lain itu enggak nyambung. Gitu kan. Kalau kita dijak ngomong, kita ngajak ngomong orang yang monoton gitu kan, sering masa ini ya ini. Kemudian kita jawab, kamu ini ngopinya enggak kurang lama, kurang jauh, artinya kurang pengalaman, sehingga ketika dengar berita ini enggak percaya dan lain sebagainya. Dalam bahasa Quran, siru fil ardi, fangduru, perhatikanlah,
perintah jalan-jalan itu ada perintah berikutnya, fangduru, ini penting ini, perhatikanlah. Makanya dalam konteks studi banding itu, kalau di sekolah itu mesti kan ada tugas kan dari gurunya, nanti catat ya apa-apa, nanti setelahnya itu nanti kumpulkan apa yang menjadi tanya. Untungnya anak-anaknya juga pinter-pinter, saya nyatet satu orang nanti yang lain nyontek. Ya nyatet satu orang yang pinter, yang lain nyontek loh, ngasih kok nggak kok bernyatet. Jadi ketika ada tugas itu gimana kan, harus nyontek aja lah. Ya, kita ini hidup di dunia sering gitu, mengabaikan sesuatu bareng ada konteks dihisap baru gelabakan itu apa tadi ya itu. Padahal di sini disuruh memperhatikan, fangduru kaifa kana aqibatul mujrimin, perhatikanlah kaifa, bagaimana, kana ono opo akibatul mujrimin, akibat atau dampak orang-orang yang durhaka, biingkari, yaitu dengan ingkar kepada hari kiamat, wahia halakum bil adab, dan mereka itu terkalahkan atau dihancurkan dengan siksa. Artinya orang-orang kafir, atau kalau tahu memang kafirnya itu secara kolektif, maka negeri itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam konteks ini orang-orang kafir itu terkalahkan saat perang Badar. Ya, ini benar-benar suatu jawaban yang menohok sekali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi membawa pasukan itu cuma berapa? 313. Itu pun meyakinkan sahabat saat itu susahnya minta ampun. Kenapa susah? Karena di hadapannya jelas musuhnya 1000. Musuhnya 1000, peralatannya komplit. Nah, komplit itu sama dengan lengkap, karena sanjenengan sudah menjawab lengkap, saya geser lain. Ya, lengkap saya jawabnya komplit, sama ini kan. Kayak beli bakso aja, komplit apa enggak kan? Ya, komplit. Kosongan ada yang gitu. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi berita langitnya menang, memastikan mengajak orang yang nggak ngerti informasi langit ini kan perlu meyakinkannya yang susah. Ngajak orang untuk baik, meyakinkannya itu butuh energi, Pak. Kanjeng Nabi, ya Allah, dalam masa itu padahal ini janjinya Allah, menang kita. Kanjeng Nabi orangnya banyak, kita kayak gini-gini. Tengok. Akhirnya yang lain, ayo kan berangkat, gak enak lah sama Kanjeng Nabi. Tapi yang munafik itu ngomong sama dengan setor nyawa. Nah, coba lah, informasinya musuhnya 1000 loh. Nah kita ini kasihan istri anak, masih gitu. Kasihan istri anak. Jenengan ditugas ning nggone sebelah aja, pulau sebelah padahal gak perang. Kasihanlah istri, saya masih cantik. Lah ini musuh jelas ini ya, musuh jelas. Ternyata yang berangkat itu, Pak, cuman yang masyhur ya 313. Musuhnya 1000, 3 kali lipat. Nah, ternyata disitulah orang yang ngeyel-ngeyel tadi, karena akibatul mujrimin, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir memang secara urut hitungan pandangan manusia 313, tapi wujud selain manusia lebih dari itu. Sehingga dalam sejarah ada sahabat menyaksikan ketika tangan mulia para sahabat itu hanya begini sama pedangnya, set, itu pedangnya yang menyerupai itu banyak sekali. Kaget, kok pedang saya ampuh gitu. Karena yang bantuin adalah malaikat. Masya Allah. Kalau misalkan film ya mungkin pukulan tangan 1000 gitu lah. Ya, baru begini nih,
Heran itu, Insya Allah. Nah kita ini untuk menjadi hamba yang diyakinkan hati kita, yakin seyakin-yakinnya janjinya Allah, itu penting. Sehingga kita menjadi orang yang mutmainah, orang yang istiqomah, yang teguh pendirian. Ya kalau enggak itu ya ngelobro tadi, seragu, koncone ono apa ora? Kang ngaji kan? Koncone ono apa ora, Bang? Enggak, kantor ono tok wis males, kantor ono. Ini dan saya masukkan ke ranah itu memang ada kaitannya dengan aqibatul mujrimin. Salah satu bentuknya adalah orang-orang kafir itu dimusnahkan dengan cara masing-masing oleh Allah. Kalau umatnya Kanjeng Nabi dengan kekalahan, ya. Tapi umat-umat terdahulu, bos, malah ekstrem lagi, dibalik buminya, dihajar sama apa itu angin puting beliung, ada lagi yang dilemparin batu, ada lagi yang banjir, ya itu malah lebih dahsyat itu. Makanya kita bersyukur masih dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Nah besok setelahnya Syawal baru diteruskan ini. Setelahnya Syawal diteruskan konsep Kanjeng Nabi kok masih diberi kekuatan oleh Allah mampu menghadapi tantangan-tantangan umatnya. Nah ini mudah-mudahan umur kita panjang ya Pak ya, ketemu lagi di bulan Syawal. Karena minggu berikutnya kita bahas Riyadhus Shalihin. Oke, saya kira sampai sini karena waktu sudah syuruk. Boleh kalau dibuka tanya jawab, monggo. Pak Is, apa langsung? Monggo, kalau bapak ibu dulu, wis monggo. Ibu dulu apa bapak dulu? Angkat tangannya ibu dulu, monggo. Nggih, monggo. Sholat berjamaah itu kan harus merapatkan sofnya. Ini yang kadang bisa terjadi itu kadang ya kita sudah berusaha ikut bukan saja untuk mengajar apa ya, memberitahu merapatkan sof. Tapi ya kadang barisan pertama penuh, barisan kedua ada yang kosong, barisan ketiga penuh, barisan keempat ada kosong. Bahkan di dalam itu masih penuh, masih kosong, di luar udah bikin sof, bikin barisan untuk sholat berjamaah tarawih. Itu bagaimana ya Pak Ustadz hukumnya? Jadi kalau kita ingin memberitahu kan cukup sekali ya Pak Ustadz, karena yang terawih itu kan rata-rata yang kita beritahu itu orang sudah dewasa. Kadang kalau kita terlalu saklek juga salah paham, takutnya panjang barisan. Jadi bagaimana kalau misalkan barisan pertama penuh, barisan kedua ada kosong bolong, barisan ketiga penuh, barisan keempat bolong. Jadi di dalam masih kosong, di luar udah bikin sof. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimananya ini itu mengandung dua pertanyaan. Bagaimana sikap saya dan bagaimana hukumnya yang model gitu kan, bener nggak? Maksudnya gitu kan Bu? Bagaimananya ini ada dua unsur itu. Ya, menurut penerawangan saya. Bagaimana saya hanya cukup ya mengingatkan aja. Tahu sudah diingatkan sama imam sufufakum, karena makmumnya nggak ngerti bahasa apa sop apa sih ini ya. Sehingga diterjemahin, luruskan dan rapatkan. Nah sekedar itu ya sudah, kewajiban gitu nggak usah, kecuali Kang Tarono yang ditunjuk sebagai petugas masjid. Nah itu boleh, tapi jangan modus, ibu-ibunya saja yang dilurusin. Modus itu mah. Atau bila perlu ya ada petugas ibu-ibu kasih tulisan panitia. Sob Bu, punten Pak, lurusin Bu. Nah, itu lebih efektif kalau terjadi demikian.
Nah, yang model itu bagaimana? Selagi masih ya memang jamaah itu ada yang afdol, ada yang enggak, kurang afdol, kurang sempurna. Yang afdol ya barisan yang awal itu harus dipenuhi. Ketika bikin barisan lagi itu hendaknya kalau tidak diyakini ada orang lagi, maka ambil salah satu orang dari depannya itu untuk ditarik ke belakang, ya. Nah, ambil yang tengah di sini, jangan malah mojok sana itu, atau mojok sana sendiri, mojok lagi itu di tengah. Oke, cara ngambilnya ya di itu. Nah, ini harus sama-sama satu guru satu ilmu ini. Kalau nggak satu guru satu ilmu jadi urusan, Pak. Sampean belakang mau ngajak jamaah di depannya suruh geser itu, tengok apa teblak ngapain sih? Wah, ini malah berantem lagi. Maksudnya itu ngasih tanda, ayo mundur kan, aku konconi. Nah, ini tuh, karena namanya jamaah itu minimal 2 orang itu. Nah, kemudian kok ada yang di luar, yang penting dia apalagi kalau masih minimal 2 masih aman, masih tergolong jamaah. Tapi kurang afdol kalau masih ada shop yang kosong gitu. Kurang afdol itu ya kurang afdol, jamaahnya tetap sah, jamaahnya sholat sah. Yang nggak sah itu sudah di pojokan luar berdua ngobrol. Mami suwe ya mbak, iya saya bosan sama mamnya. Nah, ini yang datal ini ngobrolnya maksudnya. Jadi kalau pengen rapi mungkin solusinya ada yang mengingatkan, tunjuk salah satu ibu-ibu yang menjadi panitia. Ya, tapi musiman ya, jamaahnya musiman kalau tarawih doang, kecuali setiap hari penuh itu masjidnya agung, terus setiap hari pasti ada lah. Ya kayak di Masjidil Haram Ngaji Nabawi itu didorong-dorong dalam rangka untuk ini. Makanya Kang Torono itu cakep itu, kalau ada jamaah beliau rela untuk menunggu sampai selesai baru. Kalau imam sudah waladolin amin baru dia bagus. Itu dalam rangka untuk ini mengingatkan. Jangan sampai sholat shop di sini bikin shop di sana, itu enggak. Termasuk di masjid-masjid besar lah, di Masjid Atin itu kan karena besar ya. Kelihatan banget kalau shopnya di sini terus bikin shop di sana kan kelihatan banget, itu enggak rukun. Dan memang kenapa berjamaah itu shopnya harus rapi, itu menunjukkan bahwa hati orang muslim itu harus menyatu. Nah, kalau sudah menyatu, punya kekuatan doa atau ibarat energi lampu itu nyalanya kenceng gitu. Nah, di kita ini maksudnya saya juga kadang jamaah apalagi sholatnya lama tarawih itu milih yang nyaman temennya, ya toh? Nah itu. Nah itu masalahnya, hatinya itu loh, bukan yang nyuruh, hatinya itu nggak connect. Lah pas delalah itu pas barisan kosong, kanan kirinya pas orangnya membuat dirinya nggak nyaman, atau gedek sama dia itu. Nanti pasti salaman dong saya itu, gedek sama dia lah, itu kadang bu pak, nggak sana sampean, iya loh pak. Ada orang tertentu itu, saya pernah pulang dari jamaah ya di tempat saya nggak nyebut nama kan, nggak apa-apa kan. Langsung ngejar saya, Pak, si A itu dengan saya kenapa ya Pak? Kalau setiap jamaah itu, padahal pas itu kosong, dia malah menghindar. Salah saya apa gitu? Dia sampai bingung nanya ke saya, loh, saya juga bingung sampai aja nggak tahu apalagi saya ya. Nah iya loh, yang dicuekin kan dia. Nah aku gak ngerti Pak. Ya mungkin akhirnya jawabannya mungkin nggak pasti ya. Mungkin dia lagi gak konsentrasi aja Pak, sampean ini nggak usah tersinggung. Perasaan saya juga nggak pernah punya masalah sama dia dan lain sebagainya. Apa memang orangnya gini ya Pak? Malah gitu man. Jangan gitu. Iya Pak, ini nah kok malah sampean suudon. Iya Pak terjadi. Ya saya bukan cerita ngarang, ini benar terjadi. Ternyata ketika kita ini coba ngobrol-ngobrol, nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman?
Karena kalau sholat itu kakinya nyari-nyari gitu loh. Nah, kan ada kan sholat itu nyari-nyari kaki kan. Dia risih. Saya itu paling nggak seneng Pak. Masa udah konsentrasi saya kaget, saya kira kucing. Dadak kakinya temen. Nah, ini masalahnya. Cuman yang masalah itu saya nggak nyampein. Nah, soban masalah jadi masalah nanti. Ya wes sakarepnya lah, bodoh-bodoh nggak ngerti ini sebuah alam biswab. Paling dalam doa saya, Allah wa alif bainahum, kumpulkanlah hati jamaah ini dengan yang baik, itu aja doanya kita. Lah kalau kita sampaikan Pak, bisa habis sholat malah repot kan. Nah itu sebetulnya yang masalah bukan sudah besar atau kecilnya, hati. Nah hati kita ini sering masih sakit itu Pak, qalbun marid. Qalbun marid itu kan nggak enak lah. Orang hati kalau sakit itu jangankan disentuh, didekatan itu loh nggak nyambung. Kalau kejadian seperti itu bagaimana dan bagaimana? Satu, bagaimana yang pertama adalah cukup mengingatkan, khususnya tambahin lagi doakan sebabnya hatinya itu. Nah, kalau kita menjadi orang mukmin harusnya ya sama-sama lah, namanya sudah sholat biar setrumnya itu kuat. Makanya kenapa harus dirapatkan di ini itu supaya ada kekuatan. Monggo Bu, sampun ya. Oh, ada lagi ya, kalau masih Pak, sampai Pak. Kalau sudah ngesen ini, kalau nggak di bahaya Pak. Gimana Pak? Berarti kita sekedar mengingatkan kalau misalkan kita ini yang masih kosong, dibiarkan saja ya Pak Ustaz. Iya, daripada kita malah nggak kusuk. Orang diomongin susah, nah mending langsung nata hati, udah nata hati aja daripada kita jengkel malah sholat malah jengkel keadaan. Seorang ujian dablek ini malah jadi malah nggak konsentrasi, akhirnya sholat itu merasa jenuh, merasa nggak enak, besok-besok malas sholat di assalam, orangnya dablek gas. Ini yang ditunggu-tunggu iblis, akhirnya apa? Syukur gara-gara itu malah malas ibadah. Ini yang seneng iblis, cukup lah. Oke, monggo Waalaikumsalam. Terkait pembahasan kita pada pagi ini yaitu tafsir surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml saya melihat ada dua bacaan basmalah di awal surat dan di ayat 30 yang mengisahkan tentang suratnya Nabi Sulaiman. Luar biasa, iya. Ini jelas diamalin ini. Iya. Cocok. Pertanyaan kita berbicara yang pertama ada yang kedua dan ketiga. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah surat An-Naml satu-satunya surat yang mempunyai dua basmalah? Yang kedua, dua basmalah di dalam surat An-Naml apakah merupakan pelengkap dari 114 surat yang ada? Karena mungkin kita tahu kalau saya tidak salah di surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bacaan basmalah. Yang ketiga, kalau kita membaca surat At-Taubah artinya di awal tidak dianjurkan membaca basmalah, apakah di pertengahan atau di setiap ayat surat At-Taubah kita tidak perlu membaca basmalah? Kira-kira tiga itu kalau kan menjadi pertanyaan saya. Ya enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, ini berarti diamalin ini ya. Alhamdulillah, yang ngajinya tertib berarti. Baik, satu-satunya surah yang ada basmalahnya di tengah ayat, di tengah surah adalah benar surah An-Naml. Terus pertanyaan kedua, apakah itu untuk melengkapi? Jadi yang bismillah yang menjadi salah satu ayat surah itu hanya ada dua, yaitu bismillah di surah Al-Fatihah. Ini pun khilaf, tapi jumhurul ulama bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat surah Al-Fatihah. Makanya jenengan cek di
mushaf kita yang sudah beredar ini, pasti bismillahnya Fatihah itu di belakangnya ada ayat 1, betul? Selain itu nggak ada. Kenapa? Karena tidak termasuk bagian dari surah. Tidak termasuk bagian dari surah. Kalau memang pertanyaan apakah untuk genepin 114, enggak ada hubungannya itu, enggak ada hubungannya. Kemudian al-baroah ya, al-baroah itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah ketika mengawali surah At-Taubah. Lalu apakah boleh ketika kita membaca surah At-Taubah tidak dari awal, misalnya sudah beberapa ayat sudah shadaqallahul adzim misalnya ya, besoknya dibaca lagi nerusin itu boleh, bahkan disunahkan ya, disunahkan boleh. Tapi yang lebih utama itu memang membaca ta'awud. Jadi kalau membaca di tengah-tengah surah itu tidak dianjurkan untuk baca basmalah. Misalnya kita kayak imam kita ini sudah benar itu, maksudnya kalau kita membaca potongan ayat, potongan surah, maksudnya tidak dari awal, nggak perlu baca bismillah. Membaca satu ayat bismillah malah repot. Ya, baca bismillah satu ayat dan nanti akan dianggap awal surah, supaya untuk menandai bahwa itu awal surah. Jadi ya memang hanya satu surah itu, di surah An-Naml itu ada bismillahnya secara langsung, dan itu masih ada gandengannya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau lagi perut mules Pak, mulesnya sakit ya, itu membaca itu 3 kali terus kasih ludah, dikasih dipuser itu. Tapi kalau mulesnya karena puasa enggak mau dikasih ludah malah tambah repot. Loh iya, itu bisa dipakai. Wah ampuh Pak itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu Pak jawabannya. Oke, semoga manfaat. Oke, saya kira cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana ababa hikmatika wa ansur alina ababa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fatah alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadikas salihin. Iftah lana futuhal arifin, iftah lana ulumal laduni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.